Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Risyani Brahmastuti, NIM 122010082 dari Program Studi Manajemen STIE Bank BPD Jateng. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai operasional dan akad-akad yang digunakan oleh Koperasi Syariah BMT Center Kube beserta informasi yang lainnya. BMT Center Kube sendiri merupakan salah satu koperasi syariah yang beralamatkan di Jalan Lawu, nomor 152 Kadipiro, RW 11, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Di sini, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber Kak Catur, salah satu pegawai di BMT Center Kube Karanganyar. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Saya izin bertanya, bagaimana operasional koperasi dan akad-akad yang digunakan dalam produk koperasi BMT? Yang jelas, untuk akad yang digunakan di KSPBS BMT Center Kube itu ada beberapa yang secara umum. Ada murabaha, ada ijaroh, ada mudharabah, ada qardul hasan, dan sebagainya. Tapi untuk penggunaan akad itu tergantung pada kebutuhan daripada anggota. Biasanya anggota mengajukan pembiayaan, kebutuhannya buat apa gitu. Jadi setiap kebutuhan pasti di situ akan muncul suatunya adanya akad. Sama entah kita buat biaya rumah sakit atau seperti apa, ntar akadnya ini. Jadi untuk operasionalnya, jadi untuk penggunaan akad itu sesuai dengan kebutuhan pembiayaan atau pinjaman dari anggota. Kemudian selanjutnya untuk salah satu produk penyaluran di koperasi BMT apa saja? Produk penyaluran. Jadi produk penyaluran di BMT selain pembiayaan, yaitu pembiayaan itu kan ada produk simpanan juga. Ada simpanan, biasanya kan ada simpanan sukarela, ada simpanan wajib, ada simpanan biasanya kan yang banyak kan simpanan sukarela. Dari simpanan sukarela tersebut ada beberapa produk-produk yang sudah nggak asing lagi di masyarakat ya. Kalau di sini khususnya di BMT Center Kube itu adanya yang namanya Tamara, tabungan mandiri sejahtera itu. Jadi Tamara itu untuk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Dan keunggulan daripada keunggulan daripada yang lain dari mungkin lembaga yang lain itu adalah bahwa lembaga kita sudah memakai aplikasi yang digital, jadi udah kita mau ngecek simpanan itu bisa langsung lewat aplikasi mobile. Mau beli kayak Shopee atau Food atau dan sebagainya, insya Allah sudah ada semuanya. PDAM dari listrik, dari apa sudah ada semuanya. Jadi kelebihan kita mungkin dari penggunaan aplikasi mobile digital tersebut. Jadi mungkin yang lain belum banyak, tapi kalau kita sudah lama menggunakan aplikasi tersebut. Jadi untuk warga atau seperti apa yang mau transaksi, mau ngecek, mau seperti apa, insya Allah sudah bisa semua. Kemudian selanjutnya saya izin bertanya, untuk produk penghimpunan di koperasi BMT sendiri itu dananya berasal dari mana saja? Yang jelas kalau dananya dari instansi keuangan itu ada beberapa yang jelas. Yang pertama itu kan dari dana sukarela atau dari anggota, yang pertama. Yang kedua ada modal sendiri dan pihak ketiga. Kalau pertama kan itu kan biasanya kan orang yang dari pihak pertama mungkin dari modal sendiri itu kan dari pendiri ya kan? dari lembaga keuangan. Terus yang kedua kan dana yang jelas dari
anggota atau masyarakat. Yang ketiga kan dari pihak ketiga, mungkin dari lembaga keuangan itu. Apakah ada kerjasama lain dengan bank konvensional? Enggak, selama ini kalau kita bank konvensional itu kita bekerja sama lembaga atau mungkin lembaga keuangan syariah, pokoknya yang berkaitan dengan syariah, atau mungkin dari bank syariah, yang jelas bank syariah. Oke, selanjutnya untuk produk yang sering digunakan di koperasi BMT, mungkin yang sering digunakan oleh masyarakat, produknya apa? Simpanan atau pembiayaan? Apa ada simpanan? Nah, kalau simpanan itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi produk simpanan itu ada beberapa macam, yaitu simpanan sukarela tadi. Ada Tamara, terus ada Taduri, ada Tabur. Taduri itu tabungan Idul Fitri. Jadi waktu pengambilannya waktu Idul Fitri saja. Kurban itu ambilnya waktu hari kurban saja. Terus ada arisan gerak, ya kan, itu kayak namanya arger itu ambilnya itu arisan yang dengan sistem ambilnya itu 2 tahun, ada yang 3 tahun ada. Jadi itu produk simpanannya. Yang kalau produk pembiayaan, yang jelas kalau produk pembiayaan itu adanya akad seperti yang tadi kan, pembiayaan itu kan karena kan apa itu dari kebutuhan anggota kan yang memerlukan memerlukan keuangan. Jadi antara produk simpanan dan pembiayaan itu harus seimbang. Yang jelas harus seimbang. Jadi ada masuknya, ada keluarnya. Jadi itu jadinya. Apakah mungkin ada tabungan untuk pelajar atau yang lain sebagainya? Iya, ada tabungan untuk pelajar juga ada. Tabungan pelajar, tabungan untuk santri juga ada. Tabungannya untuk santri. Nah, enaknya kan itu ntar kan biasanya untuk santri, untuk pelajar itu biasanya namanya itu kalau didaftar di sini namanya simpanan masa depan. Jadi simpanan masa depan itu kebanyakan itu digunakan untuk biaya pendidikan. Jadi setelah beberapa tahun, 3 tahun, nah itu produk ini akhirnya sering digunakan. Itu santri pun juga. Jadi tabungan dari kajian dari TPA atau TPQ itu biasanya disetorkan, ntar pengambilannya sebelum lebaran. Ya kan, sebelum lebaran itu sudah dibagikan lagi ke wali santri. Yes. Tapi biaya pendidikan itu tergantung anaknya. Udah 3 tahun harusnya diambil, tapi diendapkan dulu. Tapi sewaktu-waktu bakal diambil. Itu sudah pengendapan, itu sudah termasuk adanya bagi hasil. Jadi ntar diambil kapan saja bisa. Kayak gitu. Kemudian saya izin bertanya, untuk kan banyak masyarakat yang menabung. Terus jika ada salah satu masyarakat mungkin yang melanggar akad-akad yang sudah diterapkan, itu bagaimana? Yang menabung ya Mbak ya. Jadi kalau sejauh ini yang saya temui dengan produk simpanan kayak gitu, jadi marketing kami itu dari awal sudah memberikan pengarahan untuk menanggulangi biasanya masyarakat kan, tanya nabung dan sebagainya, ABC dan sebagainya. Ntar ditik emang enggak, iki dapat pajak enggak dan sebagainya enggak. Tapi kalau makanya dari instansi atau lembaga keuangan itu sudah diwanti-wanti dari depan. Jadi bahwa lembaga keuangan ini menabung gitu ya uangnya 1 juta ya tetap 1 juta. Tapi kalau ngapunten lembaga di luar sana atau konvensional itu kalau 1 juta mungkin 1 juta atau seperti apa, kayaknya masih kena pajak atau seperti apa, ya kan, seperti kena pajak atau seperti apa. Jadi selama ini belum ada problem mengenai produk simpanan belum ada. Jadi warga pun, karena kita sudah mengantisipasi dari awal, banyak penjelasan tentang produk-produk yang akan diberikan ke itu anggota. Jadi anggota sudah terpahamkan terlebih dahulu di depan. Oke. Kemudian saya izin bertanya mengenai program-program yang ada di dalam koperasi. Program Seperti setiap tahun harus mengadakan apa atau yang lain sebagainya. Oh iya.
gini, jadi untuk program-program sebenarnya itu kan masuk di program kerja proker ya. Ada proker yang sifatnya itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Biasanya itu dari setiap kantor cabang itu mengadakan serbu pasar untuk menambah anggota. Serbu pasar itu jangkanya mungkin per 3 bulan. Ntar kalau ada event lagi besar lagi, kita mengadakan kayak seperti di UMKM atau apa itu ini kayak pameran atau seperti apa, kita bisa datang. Kalau tahunan itu ada yang 1 tahun, 3 tahun, itu ada pengundian sepeda motor, ada arger itu. Jadi pengundian sepeda motor seperti yang di sebelah ini itu gratis. Itu bagi yang mengikuti program arger tadi, yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang jelas, tertib atau seperti apa. Dulu ada namanya Tamara itu sebelum corona itu, sebelum pandemi ini ya. Jadi ada sepeda motor banyak. Jadi setiap tahun ada itu acara besar gitu. Jadi kan dulu di Gedung Muhammadiyah yang ada di Pantai Isa. Jadi yang diundang tuh anggota banyak. Jadi ada sepeda motor atau seperti apa itu diundikan. Jadi diundi ini berdasarkan poin. Jadi bukan berdasarkan ini dan sebagainya, tapi emang benar-benar poin Anda berapa ini. Tapi kalau emang rezeki Anda dulu tabungannya sih tidak, akhirnya tidak makan. Jadi ribetnya itu untuk gambar, untuk terbuka, biasanya kalau untuk uang saya ini biasanya ada halang, surat-surat, kenapa harus itu. Jadi sesuai dengan program yang saya canangkan, jangan semua jadi untuk lihat. untuk karyawan sendiri, apakah ada kriteria tertentu? Jadi kriteria untuk karyawan untuk bisa masuk di sini kan sebenarnya hampir semuanya sama-sama tinggi. Tinggal kebutuhan kita dari dunia. Jadi selama kita yang kalau butuh di administrasi itu kan berbagai macam. Kalau butuhnya di administrasi itu bagian desain visual, pasti yang kita membutuhkan orang desain visual. Jelas bisa komputer, mungkin bisa ngaji atau seperti kamu syarat umum kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bisa modal, punya pengalaman translate, pengalaman apa, marketing. Kalau emang fresh, kita emang ya harus mendidik dari awal. Kemudian selanjutnya saya izin bertanya, kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ada tabungan untuk pelajar. Berarti itu ada kerjasama di pesantren sama PPB-nya? Ya. Jadi biasanya kebetulan sini itu sering mengadakan yang namanya bakti sosial. Bakti sosial. Jadi sudah terjalin, mungkin kayak bapaknya yang tadi itu ngurusin di TPA, ada jalan di antara satu TPA dan lain. Kita nggak perlu sebenarnya ya, kita nggak perlu untuk apa itu hitam di atas putih. Sebenarnya kalau kita sudah akad setuju nggak dengan apa itu digabung dengan bagi hasil ini dengan akadnya berubah atau yang lain atau seperti apa, itu ntar mereka jadi nggak ada kalau mungkin kan konvensi apa itu yang lembaga konvensi biasanya kan ada MOU-nya, kesepakatannya kayak gini. Tapi kalau enggak, jadi kita silahkan ibaratnya dari lembaga A ke saya cukup kita menerangkan aturannya akadnya begini loh, jadi akad untuk persyaratannya untuk nabung itu kayak gini, itu aja. Jadi untuk mereka mau nabung sini, mau di sini atau seperti apa, yang jelas kita karena dari awal. Jadi kemitraan itu sesuai dengan apa itu kemitraan kita karena kesetiaan kawanan ya. Jadi mungkin karena mungkin sering ketemu karena bakti sosial atau seperti apa itu, jadi sudah terjalin sendiri. Tapi kalau pelajar yang syarat umum
itu biasanya datanya per individu datang, ada yang datang ke sini mungkin dari saya biasanya kalau ke sekolah sampai gitu kan ada yang PKL titip sama gurunya itu kalau ada yang nabung atau seperti apa kayak gitu, jadi kayak model PKL kayak gitu teman-teman ini semuanya yang karena terjalin kayak gitu, jadi tahu anak-anak itu sudah saya kasih tahu dari awal. Mungkin untuk pelajar sendiri ada reward atau apa yang diberikan? Gimana? Untuk pelajar sendiri ada reward yang diberikan jika tabungannya melebihi batas atau tabungannya paling tinggi atau mungkin yang lain sebagainya? Untuk selama ini belum, untuk selama ini, tapi untuk bagi hasilnya atau seperti apa mungkin atau reward biasanya kan yang namanya kayak model apa ini kan kesepakatan kok nabung banyak lo selain lo bagi hasil lo gak mau jaga nama aku gak mau buat ini jadi apa berikan saya itu buku ya atau seperti ini dari awal kalau emang sampai target sesuai dengan sesuai dengan apa persyaratan atau dimaksud bisa saja, jadi nggak menutup kemungkinan DLE mau ini bisa saja. Mungkin informasinya cukup saya terima sampai di sini. Terima kasih untuk Mas. Terima kasih sudah diizinkan untuk wawancara di sini dan memberikan informasi mengenai vokasi PMT. Cukup sekian dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih telah membantu saya. Siap. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Nah, oke teman-teman, berikut tadi adalah beberapa informasi yang dapat kita ketahui dari BMT Center Kubek Karanganyar. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.